secara hukum fikih, antum lagi sholat wajib. Kemudian ada orang jelek yang ingin membunuh imam. Apa yang antum harus lakukan? Antum harus mencegah. Kalau seandainya tidak membatalkan sholat antum dalam keadaan tidak terlalu banyak bergerak, antum lanjut sholat. Ya sambil dihalangi antum gerakan tangan. Tapi kalau seandainya membutuhkan gerakan yang banyak, antum batalkan sholat. Apakah orang yang ingin membunuh ataukah ada binatang buas? Ada kalajengking misalnya ke imam, waduh gimana nih imamnya? Dibatalkan sholatnya. Menyelamatkan nyawa seseorang itu penting. Pada waktu itu ada seorang sahabat Rasulullah SAW. Ketika ada Mu'ad bin Jabal menyolati salat isya. Karena sholatnya terlalu panjang, akhirnya dia keluar dari sholat. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah SAW perihal siapa? Panjangnya imam pada waktu itu. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah tidak menyalahkan sahabat yang keluar dari salat tadi karena panjangnya salat. Tapi justru Rasulullah SAW menegur siapa? Mu'ad bin Jabal. Rasulullah mengatakan, tafattan anta ya Mu'ad. Kamu telah berbuat fitnah wahai Mu'ad. Jadi dari sini menunjukkan kepada kita bolehnya seseorang keluar dari salatnya ketika dalam kondisi yang memang harus dia keluar. Di antaranya apa? Orang yang membunuh imam. Sekarang mana yang lebih berat? Mana yang lebih dibolehkan? Terlalu panjang sholat karena capek, atau ketika ada orang membunuh imam? Membunuh imam. Jadi kalau misalnya terjadi gempa yang sangat kencang, kita khawatirkan ini masjid akan roboh, kita sedang sholat, lanjut sholat atau keluar sholat? Keluar sholat. Karena menjaga apa? Menjaga nyawa. Kalau seandainya orang tadi tidak boleh, dia keluar dari sholatnya akan ditegur oleh Nabi. Ente maunya sabar sedikit sampai selesai. Enggak ditegur oleh Rasul. Ketika tidak ditegur oleh Rasul berarti apa? Rasul mendiamkan. Ketika Rasul mendiamkan ini namanya apa? Sunnah takriri. Begitu juga misalnya ada ibu-ibu sholat, kemudian dilihat anaknya di atas ranjang tempat tidur. Mau jatuh ke bawah. Ya Allah yang jaga nanti itu. Tetap dibatalkan sholatnya. Diambil anaknya. Kalau memang seandainya gerakan tidak terlalu banyak, ya dia ambil anaknya, dia taruh. Tapi kalau seandainya sudah gerakan, sudah lari, sudah sekian langkah dan lain sebagainya, sudah tidak kelihatan lagi orang yang sholat, sudah dia batalkan sholatnya, dia ulangi kembali sholat tersebut.